Bunyi trompet tulangku mulai terdengar. Itu tandanya sebentar lagi sekawanan siamang dan monyet akan berkumpul. Biasanya sekawanan primata mulai berdatangan jam 3 sore. Keren, hewan aja sudah tahu waktu. Ini dia yang ditunggu-tunggu teman. Siamangnya muncul. Primata besar yang masuk dalam keluarga gibbon ini dikenal sebagai binatang yang lihai memanjat. Mereka hidup dalam kelompok kecil yang terdiri atas pasangan induk dan anak-anaknya. Lucu ya? Jam tulang. Jam tulang. Tang bui ah. Tang bui. Malang. Tang bui anon sega. Itu majalah. Tingkat yuk dah, tingkat yuk. Mau coba berjodoh dah. Mau berjodoh nih. Gawe madawa. Gawat, trompetnya diambil monyet. Aduh, monyetnya kabur lagi. Bagaimana ini teman? Seharusnya kalian tadi tidak perlu rebutan. Tulang. Bema. Tulang melorong. Maafkan kami ya tulang. Kami janji akan segera mencari pengganti trompet tanduk kerbau. Kira-kira di mana ya kami bisa mencari tanduk kerbau? Dang leleng. Jauh naik. Dang jauh kama. Toh di kandang. Ayo kawan, kita lewati Bukit Senyum dulu. Semoga di sana kita mendapatkan petunjuk. Walaupun jalan kaki cukup melelahkan, tapi melihat pemandangan bukit dan danau Toba bikin lelah pelan-pelan jadi hilang. Ayo teman, kita harus cepat bergerak. Sepertinya petunjuk mulai terlihat. Itu nomor 2 dong itu. Membawa gabiri. Urupi jo bolang. Oh, itu. Di sekitar tempat tinggal kami di Desa Parapat banyak tumbuh pohon kemiri. Karena sejak dulu bertani adalah bagian dari tradisi budaya lokal masyarakat di sini. Hal inilah yang mendorong masyarakat mengembangkan kemiri secara luas. Makanya nggak heran jika saat ini Parapat terkenal sebagai sentra produksi kemiri berkualitas. Bahkan menjadi salah satu aset ekonomi dan kekayaan alam di Sumatera Utara. Itu. Kepirion. Ayo teman, kita bantu kakak mengumpulkan kemiri yang sudah berjatuhan terlebih dahulu. Saat buah sudah matang, kemiri memang cenderung jatuh dengan sendirinya. Karena buah kemiri kulitnya tipis dan mengandung minyak yang cukup berat. Ayo teman, kita kumpulkan kemirinya. Wah, sudah berat sekali ini. Pasti kemirinya sudah terkumpul banyak. Ayo, bantu kakak mengangkat kemiri-kemiri ini. Asyik. Lihat teman, apa yang akan kakakku buat. Kami akan membantu kakak memasak spagetinya orang Batak, alias mie goma. Rebus terlebih dahulu minyak. Tadi kan api mitian. Apinya jangan terlalu besar Tian, nanti minyak gosong. Selagi menunggu mie matang, siapkan bumbu halus terlebih dahulu. Ada bawang merah dan bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kunyit, jahe, dan ketumbar. Untuk menciptakan aroma khas Batak Toba, jangan lupa andaliman, rias, dan kuncungnya. Bumbu ini akan digunakan sebagai kuah dari mie gomanya. Jason, yang semangat membarut kelapanya ya. Aku dan Fabio bagian yang membuka biji kemiri. Caranya dipukul dengan alat sederhana milik kakakku ini. Memukulnya hati-hati ya kawan. Pastikan biji kemirinya utuh dan tidak rusak saat terkupas. Saya itu.
Ngabe. Ni Oma, saya namun tinggal wortel nasa don. Hatok ma gabiri. Teman, mie gomak yang kami buat ini termasuk sajian yang komplit loh. Karena lengkap dengan sayur-sayuran seperti wortel, labu siam, dan kacang panjang. Untuk memotong sayurannya, kakak saja yang melakukannya. Supaya aman dan potongannya lebih bagus. Hehehe. Nga mas, ang gosongan dito. Biarin ya. Nggak masak. Tang boy ang tato. Asa urupi. Asik, mie-nya sudah matang. Ciri mie matang ya bertekstur kenyal seperti ini. Saatnya menumis bumbu. Wah, mantap betul bumbu yang dibuat kakak ini. Aduk terus dan tunggu hingga mengeluarkan aroma yang sedap. Setelah itu, masukkan santan dan tambahkan air secukupnya. Jangan lupa masukkan sayurannya, teman. Boh, anggur dah itu. Anggur dah. Mas, mau dito. Daburan nun. Dabu. Karena mudah matang, kacang panjang dimasukkan terakhir. Kuah mie gomaknya sudah matang. Saatnya makan. Lihat mie gomak buatan kakakku ini. Mantap sekali bukan? Komplitnya bukan main. Hidangan tradisional khas Batak ini terkenal dengan cita rasanya yang gurih dan rempah khas. Sangat lezat untuk disantap sebagai hidangan utama dalam acara spesial atau sebagai santapan sehari-hari. Ala kamu. Hatok. Ngalang. Sensasi gurih dan creamy dari santan meresap ke dalam mie yang lembut dan kenyal ini. Benar-benar langsung memanjakan lidahku. Ale itu, ibu tamu itu. Na mga daduk nyorboy teh. Kamu tuh dah ba? Dulu kamu jual pudia nanti bawa dong. Manang ni uta. Suku kamu macam dah? Deto dah? Oh, dito. Ano may ta lulu dah? Ito sa manangan. Ito sa manangan natin ito. Ya sudah teman, setelah menyantap mie gomak, kita lanjut cari tanduk kerbau ya. Di mana ya kami bisa mendapatkan tanduk kerbau? Ada kawan kami di sana. Mereka sepertinya sedang seru-seruan bermain bola air. Ayo teman, kita bertanding. Kami akan tunjukkan kehebatan kami. Cepat lempar, oper ke sini. Awas jangan sampai lepas. Tangkap. 1, 2, 3. Yup, gol. Sudah kubilang, kalau urusan bola, akulah jagonya. Ayo, kalau bisa ambil bola dariku. Tangkap kawan. Sedikit lagi. Dan gol. Yeay. Asik sekali bermain bola air di Danau Toba. Airnya begitu jernih dan suasananya sejuk. Ayo dongan-dongan. Itu dia tulang. Sepertinya sedang sibuk. Tulang. Ay bere, Arong taduk nyorbo. Tulang. taduk nyorbo. Ono. Lah tuah taduk nyorbo diamu. Arong kami persega taduk nyorbo ni tulang manik. Tong buti merong taduk ija balik dulu. Urkamu japan pisang dah. Ono Beta tulang. beta. Kita mulai dulu beta. Bolang beta. Tian, Jason, bantu susun pisang yang telah dipanen ya.
Sedangkan aku dan Fabio akan membantu tulang menebang pohon. Umma nga boyon. Unga mulai munun. Mama tu buat dah. Ale agak dah hamu dah, nak perhati pahamu. Ya, jaga agak. Hati-hati tulang. Udah pulang dah. Wah, batang pisang ini besar banget. Memang tulang manulang, kuat sekali ya. Teman, pisang yang dipanen ini berjenis pisang singali-ngali. Salah satu kelompok tanaman pisang dari daerah Parapat di sekitar Danau Toba. Singali-ngali merujuk pada warna kulit buahnya yang berwarna kuning cerah saat sudah matang. Masyarakat di desa kami memiliki olahan pisang singali-ngali menjadi pisang si dingin karena tekstur daging buahnya yang manis dan lembut. Teman di rumah penasaran? Ayo main ke tempatku. Mantap. Dalam satu tandan terlihat semua pisang dalam kondisi baik. Lanjut. Kita susun persisir semua pisangnya yuk. Tulang. Oh, Tidak ada taduk nyorbe tulang. bah, sonari mah. Wana mun tak horbai. Ada tulang. Beti buat tulang tok kita horbai dah. Balik mau mulai belang dah. Nak apa nak kurang tanganmu dah. Ada tulang. Tenang tulang. Kami akan menyelesaikan pisang ini. Bah, ngasai pulang. Arang dah perang. Mama tulang tak ada nai dah. Ngaliling sifat-sifat tulang oh. Boleh ada tulang. Akhirnya kami mendapatkan tanduk kerbaunya. Serenai. Serenai. Olah, no pun ada tulang. Pisang wi. Oh, pisang do. Olah, tu hera kile nomu. Betul, nyama. Asyik, kami juga dapat pisang. Lumayan untuk monyet-monyet di Sibaganding. Pasti tulang si Manik senang. Terima kasih banyak ya tulang. Kita harus berikan tanduk ini kepada tulang si Manik. Kami juga akan bawakan pisang ini untuk monyet-monyet di sana. Hati-hati ya, jangan sampai pisangnya berjatuhan. Leganya hati kami karena sudah mendapatkan tanduk kerbau ini. Naik. Sun. Agak moldo magora ko masang trompet bah. Sun. Naik. Tulang! Karo dah kamu. Tulang! Ada nih. Arang taduk nyorbe. Arang pisang lang. Oh, lelang. Do. Adi ya dapat munon. Tadu kon. Tulang lang. Tulang ay. Teman, aku senang sekali melihat tulang si Manik mendapatkan tanduk kerbau. Walaupun harus diproses lagi menjadi trompet. Isi mabek kamu pisang isi. Oleh tulang. Asyik! Langsung habis loh pisangnya. Udah apa tulang weko trompet no tulang. Boy udah neta bae non. Asa boy neta gorah anak ya teh, budak ya teh. Oleh tulang. Tenang saja teman, tulang si Manik sangat handal dalam pembuatan trompet tanduk kerbau. Hal pertama untuk membuat trompet adalah gunakan gergaji untuk memotong ujung tanduk supaya memiliki lubang tiupnya. Ayo sedikit lagi. Yeay, sudah terbelah. Kalau sudah terbelah, kikis ujung lubang menggunakan kaca agar trompet mengeluarkan suara yang bagus. Terakhir, pasang sedotan yang digunting dua sisinya. Hal ini akan menciptakan fenomena akustik yang menghasilkan bunyi yang khas dan dapat didengar. Akhirnya trompetnya sudah jadi teman. Ternyata menggunakan trompet tanduk kerbau ini tidak bisa asal tiup saja. Ayo tulang, panggil mereka ke sini. Wah, monyet-monyet langsung berdatangan. Yuk kita beri makan. Pasti mereka semua sudah lama menunggu di bawah.
dipanggil. Tetap waspada dan hati-hati ya saat memberikan pisangnya. Si Amang tidak percaya kalau pisangnya sudah habis. Kapan-kapan kita bawakan pisang lagi ya. Ah, ima dah. Jugur tu kita tu halaki dah. Ah, telestari kalaki. Asa unang lau tu pasar. Asa unang lau tu cuma. Jadi tempat kalian mangat dah. Ololang. Oke. Semoga dengan upaya pelestarian primata di sini, keberadaan mereka tetap terjaga. Mereka pun tidak terpaksa mencari makan ke tempat yang berisiko. Ayo teman, kita sama-sama menjaga dan peduli terhadap hewan-hewan yang ada di sini. Teman, aku menantang kawan-kawanku bermain ogor kayu keliling kampung. Kuat nggak ya mereka? Kalau aku sih nggak usah ditanya. Ayo dorong terus. Oh iya teman, perkenalkan, aku Aldo Sibolang Darat Pantai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Walaupun cuaca di Sika terbilang panas, tapi tak pernah menyurutkan semangat kami untuk bermain di luar rumah. Hari ini, aku sedang bermain ogor kayu bersama teman-temanku. Seru banget! Ogor adalah permainan roda dorong yang biasa dimainkan anak-anak di desa kami. Terbuat dari kayu dan bambu yang dirakit seperti roda dan rangkanya. Ogor juga dilengkapi setir kemudi yang juga terbuat dari batang kayu. Hehehe, namanya juga anak-anak, baterainya selalu on terus. Ayo dorong terus. Teman, Flores memiliki perairan yang lebih luas dibanding daratannya. Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir mengandalkan hasil laut. Ayahku bilang gurita banyak tersebar di laut dekat desa kami. Tapi kita harus ke tengah laut dulu menggunakan sampan kayu. Teman, mencari gurita susah-susah gampang. Karena biasanya mereka ini bersembunyi di sekitar lubang di terumbu karang. Menangkap gurita ada banyak cara. Salah satunya yaitu dengan menggunakan umpan pocong ini. Umpan sengaja dibuat menyerupai gurita. Tujuannya untuk memancing gurita datang. Teknik ini juga termasuk menangkap ikan yang ramah lingkungan. Kita tidak perlu merusak atau membongkar karang yang menjadi rumah gurita. Di mana ya guritanya? Itu dia buruan yang kami cari. Ayo, sebelum guritanya kabur, kita turunkan umpannya. Cara menggerakkan umpan pocong dengan cara menaik turunkan seperti ini teman. Dengan harapan gurita akan tergoda lalu mendekatinya. Begitu sudah menempel pada umpan, gurita akan terkait pada kail yang terpasang di dalamnya. Tarik! Hore! Berhasil! Bentuk pertahanan diri gurita adalah dengan menyemburkan tinta. Jadi pelan-pelan ia melepaskan kaitannya. Kadang-kadang 8 lengannya juga mengisap benda yang ada di dekatnya. Rovin, Renal, jangan menyerah ya. Cari terus guritanya sampai dapat. Wah, akhirnya Rovin dapat. Keren.
Rasa lapar ini harus segera ditangani, teman. Ayo, kita masak guritanya. Gak perlu dipotong-potong. Kita rebus sampai matang. Pastikan daging matang sempurna sampai benar-benar lunak dan tidak alot saat digigit. Dan tidak lupa, kami juga merebus kentang, teman. Sambil menunggu daging empuk, yuk kita buat bumbunya. Kali ini Rizky yang akan membuat bumbu. Bahannya cukup bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat yang ditumbuk kasar. Setelah itu, tambahkan setengah ruas jahe. Lanjut tumbuk lagi. Renal potong kecil-kecil wortelnya ya. Kami juga memakai jagung sebagai tambahan menu masakan kali ini. Bola, kubit dah bakalan na bola. Roba kita hai. Rizky, harus bakalan bumbu ya. Berbeda dengan memasak ikan, cumi-cumi atau hewan laut lainnya, merebus gurita memang cukup lama sampai daging benar-benar empuk. Teman, kali ini guritanya sudah empuk. Ayo kita angkat. Kita lanjut masak bumbunya ya. Tumis bumbu sampai harum. Setelah itu, masukkan wortel dan jagung. Ketinggian kubit sebut. Demen di bawah ni. Weh, kubit apa bab? Weh, kubit ya. Kubit masih kok, kubit masih. Masih kena bumbu meresap. Terakhir, masukkan daging gurita. Aduk terus sampai bumbu meresap ke dalam daging. Jadi deh, sederhana kan masakan kami? Memasak gurita memang butuh kesabaran. Tapi dijamin gak bakal kecewa deh dengan hasilnya. Saat di mulut, daging guritanya benar-benar empuk, kenyal, dan mudah dikunyah. Rasa bumbunya juga gurih. Enak. Selain gurita, kentang rebus ini menjadi teman makan siang kita. Ayo, sikat habis guritanya. Teman, di daerah kering seperti di desaku, banyak tumbuh buah bidara. Teman di rumah, tahu bidara itu apa? Bidara adalah pohon yang tumbuh di daerah kering, panas dengan banyak sinar matahari, seperti daerah asalnya yaitu di Asia Selatan. Buahnya bisa dimakan langsung, dikeringkan, atau dibuat manisan. Bahkan di negara Asia lainnya, bidara dijadikan makanan penutup. Mirip banget dengan buah apel. Kami akan memetik bidara dengan cara memanjat pohonnya terlebih dahulu. Untuk urusan memanjat, serahkan padaku dan Rovin saja. Kami akan memetik buah yang sudah matang berwarna kuning dan merah. Rizky. Iya. Rizky, bola, lihat itu ada bola. Udah pada Aidura. Teman, buah bidara mempunyai rasa yang manis dan nikmat. Teksturnya mirip dengan buah apel. Kulit buahnya berwarna hijau dan merah ketika sudah matang. Ya, jaga yang merah ya, Aidura. Ya, Valeria. Sepertinya harus dirontokkan supaya lebih cepat. Ayo, goyang terus. Begini nih cara kami memanen buah bidara. Renal, Rizky, kalian yang memunguti buah yang sudah di bawah ya. Wih, udah banyak tuh. Mantap. Hasil panen hari ini banyak banget. Tradisi Teang Pere akan dilangsungkan beberapa jam lagi. Ada 3 menu yang akan dibuat. Lawar, iang kuah kuning, dan pasau bidara. Bibi akan membuat pasau bidara terlebih dahulu.
Caranya, campurkan tepung beras dengan gula. Tambahkan air secukupnya. Kemudian, aduk hingga rata. Aku bantu mengupas buah bidara untuk isian makanannya. Apa ini? Dan supaya lupa kena gini, supaya lorong lupa apa. Supaya terlihat lebih cantik, kami akan membuat pasau bidara dengan 3 warna. Rizky, mana dandangnya? Pasang saya terlihat ya. Ya, Bibi. Teman, pasau bidara sudah siap untuk dikukus. Caranya, tuang adonan ke dalam wadah dari anyaman daun lontar, kemudian tambahkan buah bidara. Kukus selama beberapa menit sampai pasau bidara matang. Selanjutnya, kami akan membuat iang kuah kuning. Haluskan bawang merah dan bawang putih. Lalu tambahkan lada dan rempah lainnya. Bumbu dihaluskan bersama dengan cabai dan beberapa ruas kunyit. Saatnya mengolah iang kuah kuning. Tumis bumbu sampai harum. Setelah itu masukkan santan dan masukkan potongan ikan. Masak sampai bumbu meresap ke dalam ikan. Teman, acara Teong Pere akan segera dimulai. Ada beberapa tahap untuk melakukan prosesi Teong Pere. Pertama, Mama mulai memasukkan sirih pinang, kemudian di atas bahan-bahan tadi diberi guling. Selanjutnya, Mama akan memasukkan kucing pada ayunan terlebih dahulu. Setelah itu, ayunkan sampai kucing keluar dari ayunan. Tahapan ini dilakukan selama 3 kali. Sekarang, giliran bayinya yang ditaruh ke dalam ayunan. Prosesi berlanjut dengan suapan nasi oleh Mama kepada ibu sang bayi. Selanjutnya, tamu yang datang dapat mengambil buah pisang yang berada di atas ayunan. Namun, yang diambil bagian daging pisangnya saja. Kulit buahnya tetap disisakan di ayunan. Tradisi ini juga memiliki harapan semoga bayi lekas beranjak besar dan cepat berdiri serta berlari seperti kucing. Hidangan sudah siap disantap, kawan. Tunggu apa lagi? Ayo kita makan sama-sama. Teman, mengambil bagian dalam tradisi dan budaya adalah cara kita untuk melestarikan budaya nenek moyang. Selain itu, dengan menjaga lingkungan juga berarti menjaga bumi kita tetap indah. Hore! Ini sih seperti sedang berada di pulau pribadi. Kami bisa sesuka hati bermain apapun di sini. Pasirnya putih, airnya juga jernih. Benar-benar ini yang namanya surga tersembunyi. Di sini, kami tidak hanya bermain atau menikmati panorama alamnya saja, sambil menyelam minum air, teman. Sambil bermain air, kami akan mencari siput yang tersebar di sekitar pantai. Siput laut yang kami dapatkan seukuran ibu jari. Ya, meskipun kecil, tapi rasa dagingnya enak banget loh. Biasa kami menyebutnya siput sungkilang atau siput jala. Di Laut Flores juga banyak tersebar bulu babi, teman. Bulu babi adalah landak laut berbentuk bulat dan dikelilingi duri yang bergerak. Hewan laut ini banyak ditemukan di perairan dangkal di daerah tropis. Akibat terbawa arus, bulu babi banyak ditemukan di laut yang tidak jauh dari pantai. Tenang, bulu babi yang kami ambil bukan yang beracun, tapi yang berwarna coklat seperti ini. Teman, kerang dan bulu babi yang kami dapatkan tadi sekarang mau kita olah menjadi menu ala Sibolang yang pasti berbeda dari yang lainnya. Iris bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat.
Rovin bertugas menyiapkan wadah dari cangkang bulu babi. Wadah apa ibu? Woi, mebek sih. Itu bang saya dah apa bi? Rebek sih. Setelah matang, lalu keluarkan daging dari cangkangnya. Wah, tercium aroma rebusan kerang yang khas. Perutku jadi makin keroncongan. Kita campur daging siput dengan potongan bawang dan cabai. Terakhir, beri perasan jeruk nipis, lalu aduk hingga rata. Seperti ciri khas kebanyakan orang Indonesia, perut makin terisi kalau makannya pakai nasi. Kami juga menambahkan rebusan jagung manis untuk melengkapnya. Saatnya berkreasi. Urusan masak-memasak, kami sudah ahlinya. Kita masukkan campuran daging siput yang sudah diberi bumbu tadi ke dalam cangkang bulu babi. Dari jauh sih, tampilannya nggak kalah sama menu restoran bintang 5. Setelah semuanya selesai, terakhir kita kukus deh. Dan ini dia masakan lawar siput kami sudah jadi. Teman, unik kan masakan survivor ala kami? Rasa dagingnya kenyal dan enak banget. Ada rasa gurih-gurih yang khas juga dari cangkang bulu babi. Pemandangannya indah, makanannya juga sedap. Ini yang namanya surga dunia. Teman, semua makanan laut rasanya nggak ada yang gagal. Termasuk siput kecil yang kami makan. Ditambah ada bonus gizi di dalamnya. Seperti protein, asam lemak omega 3, dan beragam mineral. Semuanya bagus banget untuk imunitas tubuh biar kita nggak gampang sakit. Ayo, habiskan makanannya teman. Jangan sampai ada yang tersisa ya.